Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nurul Husna, di Sistem Perkuliahan dalam Jaringan Universitas Teknokrat Indonesia. Pada mata kuliah Hukum Bisnis. Ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah bentuk-bentuk perusahaan. Oke, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, mahasiswa mengetahui bentuk usaha. Yang kedua, mahasiswa mengetahui kebaikan dan keburukan masing-masing bentuk usaha. Jadi, setelah pertemuan ini, saya harapkan mahasiswa dapat mengetahui 2 poin tujuan pembelajaran tersebut. Sebelum kita membahas bentuk-bentuk usaha yang ada, saya akan membahas dulu pemilihan jenis usaha. Jadi ada 3 jenis pemilihan jenis usaha. Yang pertama karena latah ya atau tren. Jadi saat ini sedang tren apa, terus kemudian yang lain ikut-ikutan. Dan kemudian yang kedua keterampilan, jadi berdasarkan memang keterampilan dari seseorang tersebut. Dan kemudian yang ketiga peluang, jadi melihat peluang yang ada di sekitar. Itu tadi pemilihan jenis usaha. Nah, sekarang apa saja sih yang menyebabkan kegagalan dalam menjalankan bisnis? Yang pertama adalah ketidakcocokan dalam memilih jenis usaha. Kemudian yang kedua, ketidakcocokan dalam memilih bentuk usaha. Jadi misalkan ketidakcocokan dalam memilih jenis usaha ya, seperti perdagangan, memilih jenis usaha perdagangan, kemudian produksi atau jasa yang tidak sesuai dengan produk yang akan dia luncurkan. Kemudian yang kedua, ketidaksesuaian dalam memilih bentuk usaha, seperti seharusnya CV tetapi dia mendirikan PT, seperti itu. Jadi yang kali ini kita akan bahas adalah macam-macam bentuk usaha. Nah, pertimbangan dalam memilih bentuk perusahaan apa saja sih? Yang pertama, besarnya modal yang diperlukan. Jadi kita harus mengetahui dulu modal yang diperlukan itu untuk membuat PT atau membuat CV, membuat firma itu berapa. Sehingga kita bisa menentukan nantinya yang cocok untuk kita jenis usahanya atau bentuk usahanya itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kelangsungan badan usaha. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap hutang piutang. Yang keempat, siapa yang akan memimpin badan usaha kita tersebut. Kemudian yang kelima adalah manfaat perusahaan bagi masyarakat. Jadi kalau perusahaan atau badan usaha apapun tidak ada dampak untuk masyarakat, tidak ada manfaat untuk masyarakat, itu akan percuma ya. Oke. Faktor pertimbangan menentukan jenis usaha yang pertama adalah keuntungan pastinya. Kemudian yang kedua pemasaran, bagaimana kita memasarkannya. Kemudian yang ketiga bahan baku, apa saja bahan baku yang diperlukan untuk meluncurkan suatu produk kita. Kemudian tenaga kerjanya, berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan di usaha kita tersebut. Kemudian penguasaan teknis, modal, resiko, pesaing, dan kemudahan fasilitas. Oke, sekarang kita akan bahas macam-macam bentuk usaha. Yang pertama, yaitu perusahaan perseorangan. Yang kedua, persekutuan firma. Yang ketiga, CV, perseroan terbatas, dan BUMN. Oke, pertama kita akan membahas tentang perusahaan perseorangan. Seperti apa sih perusahaan perseorangan itu? Yaitu adalah suatu bentuk badan usaha di mana pemiliknya adalah perseorangan, karena namanya perseorangan ya, yang melakukan pekerjaan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, contoh untuk perusahaan perseorangan ini seperti laundry, kemudian toko kelontongan, kemudian salon kecantikan, tukang bakso keliling, dan pedagang asongan atau bengkel ya. Jadi itu perusahaan perseorangan yang dimiliki oleh satu orang. Nah, kebaikan perusahaan perseorangan atau keuntungan perusahaan perseorangan yaitu organisasinya mudah karena yang pemiliknya adalah cuma satu orang. Kemudian kebebasan bergerak, penerimaan seluruh keuntungannya, jadi seluruh keuntungan untuk pemilik perseorangan tersebut ya. Kemudian ketidakmungkinannya bocornya usaha karena dimiliki satu orang tadi, dan ongkos organisasi yang murah, peraturan yang seminim-minimnya, dan motivasi perseorangan karena itu tadi dimiliki oleh satu orang. Oke, untuk keburukan perusahaan perseorangan yaitu tanggung jawabnya tidak terbatas. Jadi maksudnya adalah untuk hutang piutang diselesaikannya oleh satu orang itu sendiri karena pemiliknya satu orang ya. Kemudian kedua, besar perusahaan terbatas karena milik perseorangan. Kemudian kontinuitas yang tidak terjamin ya, maksudnya keberlangsungannya tidak terjamin, dan
kesulitan dalam soal pimpinan karena sendiri. Oke, itulah perusahaan perseorangan. Saya harap paham ya untuk perusahaan perseorangan. Oke, kita lanjut ke persekutuan atau firma. Persekutuan firma merupakan suatu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha, di mana tanggung jawab masing-masing anggotanya tidak terbatas. Jadi kalau perusahaan perseorangan milik satu orang, kalau firma dua orang atau lebih dengan nama bersama ya. Nah, kebaikan firma atau keuntungan firma yaitu kebutuhan akan modal lebih mudah dipenuhi karena tadi dimiliki oleh dua orang atau lebih, jadi bisa bersama-sama untuk modalnya. Kemudian yang kedua, kemampuan manajemen yang lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggota. Ya, karena nggak sendiri ya, tadi sendiri, tanggung jawab semuanya sendiri, pemimpin juga sendiri. Kalau ini firma bersama-sama, jadi akan lebih mudah pembagian kerjanya. Kemudian yang ketiga, perhatian sekutu yang sungguh-sungguh pada perusahaan. Oke, itu tadi untuk kebaikan firma. Nah, sekarang kita masuk ke keburukan firma. Keburukan firma yaitu yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh hutang-hutang perusahaan. Sama seperti perusahaan perseorangan ya, tapi kalau perseorangan sendiri untuk tanggung jawabnya, tapi kalau ini firma dua orang atau lebih sesuai dengan pemilik firmanya itu berapa orang. Nah, kemudian yang kedua, kelangsungan perusahaan yang tidak menentu, dan ketiga, kerugian yang diakibatkan oleh seorang anggota harus ditanggung bersama dengan anggota yang lainnya karena milik bersama. Oke, itu tadi untuk firma. Sekarang kita masuk ke persekutuan komanditer atau CV, yaitu merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya. Dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin, serta bertanggung jawab terbatas sebesar kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. Nah, untuk CV ini, pemilik bertanggung jawab sebesar dengan kekayaan yang dimilikinya. Jadi berapa yang modal yang diinvestasikan di CV tersebut. Jadi kalau tadi kan perseorangan, kemudian firma, itu tanggung jawabnya tidak terbatas ya. Kalau CV ini sesuai dengan kekayaan yang diikutsertakan dalam CV tersebut. Oke, untuk kebaikan CV, yang pertama, modal yang dikumpulkan lebih besar dibanding firma dan perseorangan tadi. Kemudian yang kedua, kemudahan dalam memperoleh kredit ya dari bank. Kemudian yang ketiga, kemampuan manajemen yang lebih besar karena orang yang lebih banyak. Kemudian yang keempat adalah pendiriannya relatif mudah. Relatif mudah maksudnya dibandingkan dengan PT ya. Nanti PT akan saya jelaskan setelah CV. Nah, keburukan CV yang pertama, kelangsungan hidupnya tidak menentu. Yang kedua, sulit untuk menarik kembali modalnya, terutama bagi sekutu pimpinan. Nah, yang ketiga, keburukan CV adalah sebagian sekutu mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Oke, setelah kita membahas CV, sekarang kita akan membahas tentang perseroan terbatas atau yang biasa kita sebut dengan PT ya. Pasti sudah sering mendengar, yaitu PT Nestle, PT Indofood, kemudian PT Astra International. Oke, definisi dari perseroan terbatas yaitu suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang modal usaha terbagi atas beberapa saham dan masing-masing sekutu akan mengambil bagian satu saham atau lebih. Jadi kalau PT ini kepemilikannya berdasarkan saham ya. Nah, jenis-jenis saham dalam PT ada dua, yaitu saham biasa dan saham istimewa. Saham biasa atau common stock yaitu saham yang tidak mempunyai kelebihan baik dari jenis saham yang lain. Artinya pemilik akan memperoleh dividen hanya apabila perusahaan memperoleh laba. Jadi kalau pemilik saham biasa, kalau si perusahaan tersebut tidak mendapatkan laba, maka dividen untuk pemegang saham biasa tidak ada ya. Jadi sesuai dengan laba yang didapat dari perusahaan tersebut. Jadi kalau labanya meningkat, maka dividennya juga meningkat untuk pemegang saham biasa.
Tapi kalau labanya menurun, maka dividen untuk pemegang saham biasa juga menurun. Jadi mengikuti laba yang didapatkan dari perusahaan tersebut atau PT tersebut ya. Kemudian ada saham istimewa. Nah, sesuai dengan namanya ya, istimewa, yaitu saham yang mempunyai kelebihan dibandingkan dengan saham biasa, diantaranya pembagian dividen yang didahulukan dari pemegang saham biasa. Jadi kalau saham istimewa ini, walaupun si PT tersebut tidak mendapatkan laba, si pemilik saham istimewa tetap mendapatkan dividen. Jadi kalau saham biasa tadi dia mendapatkan dividen sesuai dengan laba yang didapatkan si perusahaan atau PT. Tetapi kalau saham istimewa, dia istimewa. Walaupun misalkan si PT tersebut tidak mendapatkan laba, dia bisa mendapatkan dividennya sesuai dengan perjanjian di awal dari si PT tersebut kepada pemegang saham istimewa. Itu. Kemudian struktural dalam PT, yaitu yang pertama ada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, kemudian Dewan Direktur, dan di bawahnya ada Direktur-Direktur. Nah, kelembagaan PT ya, untuk kekuasaan tertinggi adalah RUPS. Nah, komisaris tugasnya adalah mengawasi direksi atau Dewan Direktur. Nah, untuk direksi mengelola perusahaan. Nah, jenis PT ada tertutup, terbuka, perseorangan, asing, dan domestik. Untuk tertutup, berarti saham dimiliki oleh orang-orang tertentu. Kalau untuk terbuka, saham tersebut berarti go public ya. Bisa kita sebagai orang luar bisa memilikinya. Jadi saham yang go public adalah saham-saham yang bisa kita akses laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia atau idx.co.id. Pasti bisa kita membukanya seperti PT Astra International, kemudian PT Indofood, TBK, PT Nestle, TBK. Itulah perusahaan-perusahaan yang go public ya, perusahaan yang terbuka. Makanya di akhir namanya ada TBK, yaitu artinya terbuka. Oke. Itu tadi untuk kelembagaan PT dan jenis PT. Selanjutnya, kebaikan PT. Apa saja sih keuntungan atau kebaikan PT ini? Yang pertama yaitu adanya tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham terhadap hutang-hutang perusahaan. Terbatas maksudnya sesuai dengan kepemilikan saham yang dimiliki si para pemegang saham tersebut ya. Kemudian kemudahan dalam mendapatkan tambahan modal. Jadi ketika memerlukan tambahan modal, si PT tersebut bisa menjual sahamnya. Apalagi perusahaan yang go public ya, bisa menjual sahamnya sehingga bisa mendapatkan tambahan modal dengan mudah. Kemudian yang ketiga, kehidupan perusahaan lebih terjamin. Dan yang keempat, terdapat efisiensi pengelolaan sumber dana dan efisiensi pimpinan. Itu untuk kebaikan PT. Untuk keburukan PT, yang pertama pengenaan pajak pastinya relatif besar. Karena PT pastinya besar, jadi pajaknya juga pasti besar. Kemudian yang kedua, mendirikan suatu PT tidak mudah atau lebih rumit dibandingkan tadi CV, kemudian perusahaan perseorangan, kemudian firma ya, PT jauh lebih sulit. Untuk yang ketiga, kurang terjaminnya rahasia perusahaan. Apalagi untuk perusahaan yang go public, karena laporan keuangannya pun setiap kuartal pasti di-upload di IDX ya, Bursa Efek Indonesia. Semua kita bisa mengaksesnya. Nah, kemudian yang terakhir, ongkos organisasi yang pastinya besar. Karena PT-nya besar, pasti usahanya besar ya, pasti biaya operasionalnya pun pasti besar. Itu untuk PT. Sekarang kita masuk ke BUMN atau perusahaan negara. Ada Perjan, Perum, dan PT Persero. Oke, sekarang kita masuk ke perusahaan negara atau BUMN yang pertama, yaitu Perjan. Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Nah, Perjan ini berorientasi kepada pelayanan ya, pelayanan kepada masyarakat sehingga selalu merugi. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi perusahaan BUMN yang menggunakan model Perjan karena biaya pemeliharaannya cenderung besar. Nah, contoh Perjan yaitu seperti PJKA, Perusahaan Jawatan Kereta Api yang kini berganti menjadi PT KAI.
itu untuk Perjan. Kemudian kita masuk ke perusahaan milik negara yang kedua, yaitu Perum. Perum adalah Perjan yang sudah diubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan, tetapi sudah profit oriented. Sama seperti Perjan, Perum dikelola oleh pegawai negeri sipil ya, oleh negara yang statusnya pegawainya sebagai pegawai negeri sipil. Nah, namun perusahaan masih merugi meskipun status Perjan sudah diubah menjadi Perum. Sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada GoPublic dan statusnya berubah menjadi Persero. Nah, sekarang kita bahas yang ketiga untuk BUMN, yaitu PT Persero. Jadi tadi yang pertama itu Perjan, tapi Perjan pemerintah banyak merugi sehingga diganti Perum, tetapi juga masih banyak merugi sehingga dibuka sahamnya, terbit ya, sahamnya bisa diakses untuk masyarakat sehingga namanya sekarang adalah Persero. Nah, PT Persero ini adalah suatu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Berbeda dengan Perum atau Perjan, tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Ciri-ciri PT Persero, yang pertama tujuannya mencari keuntungan atau profit oriented. Yang kedua, modal sebagian atau seluruhnya hasil dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Yang ketiga, dipimpin oleh direksi. Yang keempat, pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Yang kelima, badan usaha ditulis PT, nama dan nama perusahaannya apa ya. Kemudian yang terakhir adalah tidak memperoleh fasilitas negara. Nah, seperti apa sih bentuk-bentuk PT BUMN ya, PT Persero BUMN, yaitu seperti Bank BRI, PT Bank Rakyat Indonesia, Persero Tbk. Kemudian yang kedua PT Bank Mandiri, Bank Mandiri Persero Tbk. Yang ketiga PT Garuda Indonesia, Persero. Kemudian PT Angkasa Pura Persero, PT Perusahaan Pertambangan dan Minyak Negara Persero, PT Tambang Bukit Asam, PT Aneka Tambang, PT Perusahaan Listrik Indonesia PLN ya. Nah, itulah yang termasuk PT Persero yang dimiliki badan usaha milik negara. Oke, sampai di sini saya harapkan paham ya. Oke, itulah tadi yang sudah kita bahas bentuk-bentuk usaha, yaitu perusahaan perseorangan, firma, CV, PT, dan BUMN dengan kebaikan dan keburukannya masing-masing, karena semua itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Oke, saya harap paham setelah pertemuan kali ini tentang bentuk-bentuk usaha yang ada. Jika ada pertanyaan, bisa silahkan ditanyakan di forum diskusi ya. Sampai di sini pada pertemuan ke-6 kita kali ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.